kelas mari hita saluhutna. Tamulai ma pertanyaan ngata di bagasan Boringinon. Tapuji matuhata marede mahita sen buku ede nomor sia ayat sada dohot ayat tulu. Mari hite-hite guar ni debata ama, dohot guar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guar ni tondi perbadiah na tumo palangi dohot tanoon. Amen. Songono dohatan ni Tuhan Jehovah, manang ise na mamelehon hamulateon, ido na pasangap au, jala mabahen dalan, asa hupatuduhon tu ibana hatuaon ni debata, haleluya, martangi yang mahita. Ale Tuhan debata, pargogo na suhatu dosan, ama nami sa leleng ni leleng na. Asinirohamdo na mga ramoti hami siya na sa layon, rasira sa nuaing. Jala asinirohamdo na mga leon barita na ulii, gabi hanguluan nami. Saya si maroham, sa buhay marohan nami, jala lehon tondim na badiyay. Asa huwatu si hami sude panugudugon mo, dohot pambahinan mo na badiyay, na balgay. Payan mahatam di bagasan rohan nami, asa mardame jala sonang hami, jala lam ibaru rohan nami, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tajama epistel di pertanyaan ta Boringinon, iman atar surat di 5 Musa, bidu 10 ayat 10 tulu sahatu ayat 10 pitu, songono mahatana. Ikon madairaya marlape-lapean hopi tu ari lelengna, ia dong di papungo parbue sian padegianmu, dohot sian pangilanganmu. Jala ikon marlas ni roha ho di ari rayamu, songoni dohot anakmu dohot gorum, dohot naposom bawa, dohot naposom parupuan, dohot halak lepi, dohot halak dagang, dohot dadana na tading dilapin, dohot parupuan na mabalu di bagasan akahutamu. Ikon pitu ari lelengna ho maraya di Jehovah, debatam di inganan si piliton ni Jehovah, ai paso-paso ni Jehovah debatam maho di salud gogo di tanomu, dohot di salud ulaun ni tanganmu, di bahini ikon marlasiroha si tutuho. Ikot tuluhali di bagasa sa taon ro nasa bawa di tonga-tongamu, tu adopan ni Jehovah debatam.
diinganan si Piliton ni Jehovah, ima hari raya sagu-sagu nasonia soman, dohot di hari raya minggu, dohot di hari raya parlape-lapean, jaladang jadi rumah boti, roh manang isi tu ado pani Jehovah. Ganub tahe, marguru tu nana tarlehon tanganna, hombar tu pasu-pasu nang nilehon ni Jehovah de batam tuho, ido sahatna, martua do akan atau mangihon hatani de bata, jalan no piopsa. Amin. Mari demah kita san buku ede nomor 724 ayat 1 dohot ayat 4. Asinirohama dihamu dohot dami, nasian debata amata, dohot nasian anakna Yesus Kristus, Tuhatai. Amin. Shalom, jalahoras ma dihita saluhutna. Huria na hinaholongan ni Tuhata Yesus Kristus, barita nauli di pertanyangata bornginon, ima na tersurat sian Evangelium Markus bidu 12 mamuka sian ayat 40 rudi ayat 44. Hujahama di tonga-tongata songonon ma didok. Nahudul doibana tordokon poti parasian, gabe dibereng ma pabahen ni halak madabuhon hepengna tupotii, jadi toropdo namora na madabuhon na gudang. Laos Roma buru-buru na mabalu sada na pugos, didabuhon matusi 2 rimis ima sasen. Gabi di jou Yesus ma sisianai ninna ma madok nasida. Situtudo hatakon tuhamu, gumudang do na nidabuhon ni namabalu, na pugosan tubagasan poti parasiani, asa saluhut akka namadabuhoni. Ay siya lobi-lobi nasida do didabuho be, alay iya parupuanan, siyan pugos na do didabuhon, saluhut na diibana. Tung sadok hanguluan nai. Hujahama di hata Indonesia asa lam tumakas, taboto lumubi ma tuak kasudut nauposo. Persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak
daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, khotbah malam ini manang jamita bornginon manungguli hita taringut tu pilihan persembahan. Tradisi yang sudah dan terus berlaku dari perjanjian lama, perjanjian baru, masa-masa gereja berkembang dan berjalan hingga pada zaman sekarang ini dan seterusnya. Pilihan keharusan bagi setiap orang percaya. Nagabi suku-sukun, apakah motivasi kita memberi persembahan? Songo dia do pangalahona sikap lahu pasahato pilihan. Seorang tokoh yang sangat terkenal yang kita kenal bernama Ibu Teresa. Adong hata bisuk na pinasahakna dalam bahasa Indonesia dikatakan, dalam kehidupan ini kita tidak selalu bisa melakukan hal-hal yang besar, tetapi kita bisa melakukan banyak hal kecil dengan cinta yang besar. Akadonga saha porsiaun hata bisukon atau kata-kata ini mempunyai makna yang sangat dalam, bahwa setiap perbuatan baik manang akaulau nadinggan nataulahon, di dalamnya apakah ada tidaknya dorongan kasih, manang di bagasani adong doholong diulahon, manang naholan asal mangulahonido. Hal seperti inilah yang kita akan lihat dalam pengajaran Yesus tentang seorang ibu janda miskin, yang pada teks khotbah ini Yesus mengatakan bahwa persembahan janda miskin inilah yang sangat ditonjolkan dalam pengajaran Yesus. Pengajaran yang sangat praktis karena didapat dari pengalaman nyata. Persembahan dari seorang janda miskin memang nilainya sedikit, tidak besar. Tetapi dia memberi dengan sepenuh hati. Dia memberinya dengan cinta yang sangat tulus. Jelas dikatakan dalam nats ini bahwa janda miskin itu memasukkan ke dalam peti persembahan hanya 2 peser. Kita tahu bahwa peser di Hata Batak rimis, sarimis atau peser, ima nilai hepeng, nilai uang orang Yahudi yang paling kecil, setara dengan setengah duit, 1 sen. Jadi kalau 2 peser dimasukkan itu sama dengan 1 sen.
Dari segi nilainya jelas bahwa persembahan janda miskin ini memang sangat kecil. Namun ditinjau dari kemampuan, apa yang diberikan janda miskin ini adalah sangat besar sekali. Buasah. Mengapa? Apa yang dikatakan Yesus dalam ayat 44 di hata Batak di dok, alai ya parupuanan sian pugus nado di dabuhon saluhuna na di ibana tung sadok hanguluan naido. Ibu janda miskin ini memberi persembahannya dari kekurangannya. Itu mengatakan dari seluruh hidupnya. Kalau dia sudah memberi persembahan dengan 2 peser itu, sebenarnya dia tidak punya lagi apa-apa. Dia tidak akan bisa makan lagi. Tapi dari sisi pemberian itu, secara ikhlas dia memberinya, di sana akan kita nilai bahwa ibu janda miskin ini percaya betul kepada Tuhan. Kalaupun dia sudah memberi kepada Tuhan seluruhnya, tapi dia percaya Tuhan akan memelihara hidupnya, memberinya makanan kehidupan. Dihita kadonga saha perseaun, patut kita harus meniru, meneladani janda miskin ini. Sebaliknya, orang kaya itu akan namora mengalehon sian lobi-lobina, memberi dari sisa-sisa. Barangkali mungkin kita bisa analisa, lobi-lobi sian akka naung nituhorna. Katakanlah, kalaupun mereka beri banyak, tapi masih banyak lagi tinggal di rumahnya. Pasahatto jamita taringot tuson kamanginang tutui komanat. Bukan berarti orang kaya persembahannya tidak diterima. Tetapi bukan nilai yang mau dikatakan dalam ayat ini. Pengajaran Yesus mau mengingatkan kita soal hati yang memberi. Katakanlah perbedaan antara janda miskin dan orang kaya ini dalam persembahan ini adalah tentang pengorbanan. Jelas Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dalam hal persembahan itu adalah janda miskin itu, bukan orang kaya. Karena memang janda miskin itu memberi dari apa yang sedang dia hidupi, dari semua kehidupannya. Sejatinya persembahan itu adalah harus ada pengorbanan. Kita tahu bahwa tradisi perjanjian lama bahwa korban persembahan yang diberi kepada Allah tidak boleh sembarangan. Baik itu dari anak domba, dari merpati, dan dari berbagai persembahan-persembahan. Tidak boleh asal-asalan, tidak boleh sembarangan, apalagi tidak boleh yang cacat. Bahwa korban persembahan itu adalah dari yang berharga yang dimiliki oleh umat Allah. Mungkin kita mengingat sejarah Abraham.
anak satu-satunya yang Tuhan berikan kepadanya, yang sudah lama dinantikan. Tapi itu yang Tuhan inginkan supaya Abraham persembahkan. Dan itu dikerjakannya. Walau dari sisi manusia, dari sisi keberadaannya, mungkin kita mengatakan alangkah bodohnya Abraham. Tapi dia dalam hati yang tulus, dia mempersembahkan Ishak, anak tunggalnya, anak satu-satunya yang diberikan Tuhan kepadanya. Dan persembahan seperti itulah yang Tuhan kehendaki dari umatnya. Artinya Bapak Ibu, tumagod dohita dang pasaha pilihan, mulu pilihat tai tidak didorong dari hati yang tulus. Tumagod dohita dang marpilian, mulu pilihat tai mardongaton ungut-ungut, mardongaton akka rohanaso dinggan. Mulu pilihat tai gabi haleau di debata, totu dang marlapatani. Terhina bagi Allah. Puasa. Sebab ada orang memikirkan apa nilai uang yang kecil, mungkin itu yang akan diberikan. Padahal seluruh kehidupannya, pakaiannya, makanannya, napasnya, kesehatannya, semua yang ada padanya adalah bersumber dari Allah yang Maha Besar. Tapi dia membalasnya dengan nilai yang kecil. Karena itu Bapak Ibu, bahwa tradisi perjanjian lama mengajarkan kepada kita, sejatinya persembahan kita adalah harus yang terbaik. Yang terbaik. Ada ilustrasi yang mengingatkan kita tentang nilai uang. Seorang ibu berbelanja. Dia membeli sesuatu di warung. Sehingga ibu ini memberi uangnya. Dan si penjual berkata, "Airwama hepeng moninang meribak muse inna. Dan laku bi inna pertiga-tigai. Atong butima om magatina alayo laku dupiot tu gereja inna." Bapak Ibu, dari ilustrasi itu kita menilai alangkah sempitnya cara berpikir sebagian orang tentang persembahan. Bahwa yang nilai kecil, uang yang sudah robek, dia berprinsip kalau itu bisa diberikan ke gereja. Heado sahalak parjamita, marjamita taringutu pilihan di gereja. Didok, hamuna kadamang dainang, ganuparido tapangido tu debata. Akan hasea di ngoluta. Aka parbue ni hauma nataula asadinggan. Dohot akayanakon asa jol manahipas na sempurna di perdagingon na. Dilehot debatadu itu hita. Dilehot debatadu itu hamu. Alai jodoh hita salah menilai. Mulu marminggu, marpeliak kita. Idia na mekmet, idia na roa, i mata pasahat tu debata. Akan na maribak. Buha,
Mulu di balosod debata akapeliam munai Tuhamu akan maribaki. Ileo maka anak komuna, ileo maka pahupumuna, nasodong tanganna, nasodong pakna, mungkin nasodong igungna. Boa, ninna parjamitai. Ujungna, uduk masudia karuas ni huria na marminggui. Dung di mingguna berikutna, gabiding gamma akapiliani di bahen nasida. Akan umuli nama. Dong asaha porseaun si anak kapengalaman ilustrasi tutu mengajar hutu hita. Pilihan itu bukan sembarangan. Persembahan itu bukan asal-asalan. Tetapi harus yang terbaik. Alanisian jamita di Bornginon adong piga-piga hal nagabi si pahusor-husoron ni rohata akamang do tamok kainang. Parjulu pelian ima gabi sadadalan madok mauliati tu di bata. Persembahan adalah ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Setidaknya kita punya alasan dalam hidup ini kita memberi persembahan kepada Tuhan. Katakanlah bahwa hidup kita bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kepintaran kita. Tapi hidup ini adalah karena anugerah Allah. Kita tahu bahwa kita punya napas kehidupan hingga sekarang. Kita memiliki rumah tangga, kita memiliki pekerjaan. Bahkan secara keseluruhan dari iman percaya kita bahwa hidup kita ini diselamatkan karena anugerah Tuhan, sebagaimana pengajaran Martin Luther dalam Sola Gratia. Kita diselamatkan karena pengorbanan Yesus Kristus untuk menebus kita dari dosa dan kejahatan, supaya kita berkenan di hadirat Allah. Persembahan itu menjadi sesuatu yang harus kita beri kepada Allah. Katakanlah persembahan itu menjadi kewajiban atau keharusan bagi orang-orang yang sadar akan hidupnya bahwa Tuhanlah yang memberi kehidupan ini, dan kita meresponinya melalui persembahan-persembahan kita di tengah-tengah setiap ibadah-ibadah kita kepada Tuhan. Intinya kita harus tahu diri dalam hidup ini. Janganlah hitung-hitungan kepada Tuhan. Bapak Ibu, sejak mewabahnya pandemi COVID-19 ini, sepertinya gereja-gereja dalam hal persembahan drastis menurun. Lepas dari perekonomian yang sedang kita pergumulkan bersama. Kalau dari khotbah ini, saya pikir tidak ada alasan karena COVID kita tidak memberi persembahan. Karena ada banyak jemaat, beberapa ya, saya bukan katakan banyak sekali, tapi ada beberapa pemahaman, marpiliat dupi, ay sudung ulau-ulau, COVID do ina. Bapak Ibu, seandainya kita berandai-andai dulu, jujur, dari hati yang sangat dalam mungkin kita bisa jawab, seandainya Anda terkena COVID, Anda diisolasi atau di salah satu ruangan ICU, Anda tidak sadar. Coba, bagaimana keluarga Anda? Apakah mereka hitung-hitungan untuk kesembuhan saudara? Apakah mereka hitung-hitungan untuk melanjutkan kehidupan saudara? Betapa berharganya kehidupan kita. Betapa berharganya hidup ini.
Mungkin saudara sudah berada di sana. Dan Anda berkata bahwa selama ini saya tidak memberi persembahan. Sekarang itu sudah terlambat kalau itu sudah terjadi. Alanya keamang dotamu kainang, kita punya alasan tentang kehidupan ini untuk memberi persembahan. Karena itu jangan pernah hitung-hitungan untuk memberi kepada Tuhan. Bahkan kita harus memberi yang terbaik. Sama seperti janda miskin tadi. Dia tidak pernah hitung-hitungan dengan Tuhan. Bahkan seluruh hidupnya dipersembahkan kepada Tuhan. Paduahon tapasaha pilihan. Dalatta doon pasangapod debata. Persembahan adalah cara kita, respon kita untuk memuliakan Tuhan. Parpesalmen heamat dokon nasa napasaha pilihan na akaido napasangapau. Artinya iku marpilihan do. Marpilihan. Persembahan itu adalah menjadi cara kita memuliakan Tuhan. Tapi harus dari hati yang ikhlas, hati yang tulus. Unang ma no mekmet talului pasahat tutuhani. Alani jemaat yang cerdas dalam pengetahuan, dalam spiritualnya adalah jemaat yang melihat kehidupan perjalanan gerejanya. Artinya jemaat itu harus melihat betapa dia diperlukan Tuhan, menopang dan mendukung pelayanan dalam gerejanya. Jemaat harus diajarkan tentang arti persembahan yang sesungguhnya. Persembahan itu bukanlah mau menunjukkan siapa kita. Tetapi persembahan itu menunjukkan siapa Tuhan yang memberkati kehidupan kita. Itu sebabnya bila saudara sudah diberkati dalam banyak hal, rumah tangga, pekerjaan, jabatan, dan kehidupan sehari-hari, tirulah apa yang diberikan oleh janda miskin itu. Bukan seperti orang kaya itu yang dari sisa-sisa belanja mereka. Tapi dari janda miskin itu memberi dari kehidupannya. Kalaupun kita memberi dengan nilai nominal, jangan membawa kepada kesombongan. Sebab orang yang mengandalkan dan menilai dari jumlahnya, maka dia jatuh kepada kesombongan. Itu sebabnya apa yang dikatakan firman Tuhan, yang diberi tangan kiri tidak bisa diketahui oleh tangan kanan. Artinya apapun yang kita beri kepada Tuhan, jangan kita gembar-gemborkan. Jangan ada di satu gereja, sianaudo silang nai, sianaudo on, sianaudo ih, dolan asing. Odo mabasi kemabarbar, gabe terjadi akan asudinggan di tonga-tongan yak kaparsauran huria. Tapi berilah, karena memang Tuhan sudah memberi kepada kita. Nah patuluhon nak kamanginang firman Tuhan mengajarkan kepada kita persembahan yang sejati dan yang utama adalah hidup kita. Sebagaimana Paulus dalam suratnya ke jemaat Roma. Di Rom 12 ayat sada. Nah huapoi mahamu aliak kadongan marhite asini rohani debata. Pasahat tamuma daging muna bahai pelian na mangulu na badia nah nalomohon ni debata. Ima hadaulaton ni namar roha.
semua kehidupan kita adalah menjadi persembahan kepada Tuhan. Totalitas. Karena itu pengajaran dari khotbah ini adalah persembahan itu bukan hanya materi, tapi juga hidup kita. Hidup yang sudah percaya kepada Allah, sumber kehidupan. Hidup yang sudah bersama dengan Tuhan, yang dipenuhi dengan firman, yang dimotivasi dengan kasih, yang menghidupi tentang iman, kehidupan dalam Yesus Kristus. Karena itu persembahkanlah tubuhmu, kata Paulus, sebagai persembahan yang kudus, yang harum, yang sejati di hadapan Tuhan. Jadi hidup kita ini, jadi persembahan yang dikehendaki Tuhan adalah bukan persembahan yang dari hasil korupsi, dari hasil yang mengoto-otoi, dari hasil yang membuat orang menderita. Tidak. Tapi dari kehidupan kita, dari buah pekerjaan kita yang tulus, yang baik di dalam kehidupan ini. Jadi Tuhan tidak menerima kalau persembahan itu hasil mengotot-otoi orang. Tuhan tidak terima kalau persembahan itu membuat orang menderita. Tidak. Tapi dari hasil yang murni, dari mana Tuhan memberkati kita. Alanya kamang dota mo kainang jami taon paingotok kita. Tapasaha matu di bata nasa piliata. Sian naduminggan. Sian akka parbuin dingoluta na dinggani. Hata ni edde piliata madok nasana ni dehon mi. Sudemay ya arta hosa hanguluat tay. Hupasaha tituho naso catok kudo. Lapatan na ketika kita memberi persembahan, Tuhan yang mempunyai kuasa di sana. Dan adong dihita huaso di si. Neng ukitot tay, neng gabi perkarahonot tay. Tidak. Alay debatado na punay sudi. Tapak kema nasa ngulut taon bahay pilihan tu debata. Ang giat lamrarat barita na uli marhiti nguluta. Amin. Martang yang mahita. Pakke mahami Tuhan gabi pilihan na mangulu di hadapanmu. Di tonga-tonga ni huria, di tonga-tonga ni masyarakat, di Portibion. Asa ngulu nami pilihan nami tuho. Na duminggani hupasahat tami. Ima ngulu nami songon akanong tinubusmu. Ala Jesus Kristus rotu Portibion. Gabi pilihan laho manisa dosa nami. Ala nii naing ma hubalos sami ituhan. Marhite akka ngulu nami na dinggani. Di tonga-tonga ni parhuriaon masyarakat. Dohot akka keluarga. Asiroham pasu-pasu mahatam na tau hanguluan nami. Mariti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari demahita nomor 255 ayat 1 ayat 2. Dungian non pinasaha ma tu nama buat tangiang pangudianon.
Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami kembali datang padamu ya Bapa untuk berdoa dan mengucap syukur padamu. Karena Engkau masih memberikan kepada kami kesehatan sampai pada malam hari ini. Dari pagi hari aktivitas kami ya Bapa, sampai pada malam hari ini kami dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Bapa yang baik, kami sudah mendengar firman-Mu yang disampaikan oleh anak-Mu ya Bapa, Pendeta Lubis. Kami memohon padamu ya Bapa, biarkanlah kami setelah mendengar firman-Mu yang disampaikan kepada kami, bisa mengikuti teladan dari seorang ibu janda ya Bapa, yang memberikan persembahannya, tidak memandang apapun ya Bapa, dia memberikan semua apa yang ada padanya, sehingga itu yang menjadi bahagia di hadapan-Mu ya Bapa. Kami tidak bisa mengikutinya ya Bapa, maka dari itu kami memohon padamu, ajari kami ya Bapa, agar kami bisa menjadi seperti ibu janda itu ya Bapa, yang tidak pelit ya Bapa terhadap-Mu, yang sudah memberikan kehidupan yang indah buat kami, yang sudah memberikan berkat yang hebat buat kami setiap hari ya Bapa, sehingga kami bisa mempersembahkan apa yang kami punya hanya kepada-Mu ya Bapa. Kami memohon padamu, kiranya Engkau selalu memberkati kami ya Bapa, sehingga kami bisa selalu mempersembahkan yang terbaik buat-Mu. Bapa yang baik, kami juga masih berdoa ya Bapa buat negara kami Indonesia, dari mulai presiden hingga ke tingkat kelurahan ya Bapa. Engkau berkatilah Bapa pemerintah kami di dalam bekerja, apalagi di dalam menangani masalah sekarang ini ya Bapa, masalah yang masih terjadi sampai saat ini, yaitu masalah kesehatan COVID-19 ya Bapa, atau virus corona. Kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Bantulah pemerintah kami, bantulah kami semua ya Bapa. Jauhkan kami dari sakit penyakit itu ya Bapa. Sembuhkanlah negara kami, sembuhkanlah semua dunia ini ya Bapa, dari penyakit corona yang sangat menakutkan buat kami. Tetapi kami yakin dan percaya Engkau akan menolong kami dan menjauhkan kami dari sakit penyakit itu ya Bapa. Kami juga berdoa ya Bapa buat semua para halado huriamu ini ya Bapa, dari mulai pendeta, guru huria, Bibelfro hingga Sintuamu ya Bapa. Kami menyerahkan seluruh pelayanan kami ini ya Bapa hanya kepada-Mu. Biarlah kami dengan sungguh-sungguh melayani Engkau ya Bapa, agar kami bisa mempersembahkan juga yang terbaik pelayanan kami kepada jemaat kami, dan juga terlebih-lebih kepada Engkau ya Bapa, tanpa memandang apapun. Terima kasih ya Bapa, kami juga berdoa buat seluruh jemaat kami HKBP Sidorame, yang dari mulai anak-anak ya Bapa hingga sampai lansia, ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan semua kehidupan kami dan jemaat kami dari HKBP Sidorame ya Bapa. Engkau berikan selalu kesehatan ya Bapa, Engkau berikanlah sukacita buat kami, agar di suatu saat nanti ya Bapa, jika pandemi ini sudah berakhir, kami bisa berkumpul di rumah-Mu ini untuk mengikuti kebaktian kami seperti biasanya ya Bapa, dengan penuh sukacita. Terima kasih ya Bapa, hanya ke dalam tangan-Mu lah kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terlebih dahulu ampuni semua dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak memohon di hadapan-Mu, sehingga kami memperoleh berkat yang indah dari-Mu. Amin. Tapuji ma Tuhata, Marede Mahita, Sian Bukuinde 267 ayat 2 dohot tolu laus tapasaha ma piliata tu debata. Aku. Dia
tatangyak kon ma piliata. Ale de bata ama nami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan dohot na sauli basa na mauli utus. Upasahat tami masian na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di jolom, pasu-pasu may jalaramoti, asa huparhasyang hami pilihanon, pati bulhon harajaom mo di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay maroha nami marhite-hite tordim, asalam hutad dahami gudang ni silehon-lehon mitu hami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rakmadok mahita di tangiang hato patay. Alea manami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaunmu, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesa madusa nami songo panesa nami, didusa ni dongan na mardusa tuhami. Unang hamitogihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago, ay hodo na puna harajaun, dohot haguguon, rodi hasangapon saliling-liling na. Amin. Asin ni rohan ni Tuhatta Jesus Kristus, dohot holong ni rohan ni debata ama, dohot parsauran ni toddi parbadiay mamangaramoti, jala mamasu-masu hamu saluhut na. Amin. Horas madita saluhut na. Horas.